kasih Bapak Kecek dan Bapak Sidik. Yang pertama Bapak Ibu, saya pun berdiri di depan ini bukan karena pintar, bukan karena mau mengajari Bapak Ibu, tidak. Kebetulan sajanya mendapatkan materinya, lantas sebagai tanggung jawab moral, saya harus melakukan pengimbasan, berbagi. Jadi apa yang saya dapatkan, saya mau berbagi dengan Bapak Ibu. Itu dulu konsepnya yang pertama, itu sangat penting. Jadi bukan berarti saya materi pola pikir bertumbuh ini sangat menarik, sangat kontekstual, dan sangat memang betul-betul sangat dibutuhkan untuk kita sebagai guru. Kita coba bahas dari awal. Bapak Ibu, duduk pun kita di ruangan ini mengikuti diklat. Kemudian Bapak Kepala Sekolah menyusun lewat manajemen kepemimpinan pembelajaran. Semuanya berawal dari Bapak Menteri. Sebenarnya kurikulum kita tidak ganti, tetapnya kurikulum Merdeka, hanya pendekatannya yang agak disempurnakan dengan apa namanya, pendekatan pembelajaran mendalam. Nah Bapak Ibu, untuk bisa melakukan pendekatan pembelajaran mendalam, tadi sudah dipaparkan dengan sangat jelas, itu tidak akan berhasil tanpa pola pikir bertumbuh. Jadi setelah memahami materi ini nanti, mari kita berefleksi masing-masing. Pola pikir kita sudah pola pikir bertumbuh atau masih pola pikir tetap? Kita awali Bapak Ibu. Ini pernyataan atau semacam motivasi dari Bapak Menteri kita. Kalau orang berpikir dengan itu, jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Motivasi ini yang mendorong kita semua menumbuhkan motivasi intrinsik, artinya motivasi yang dari dalam hati kita masing-masing, dari pikiran kita masing-masing, untuk bisa bertumbuh. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Konsep atau yang menjadi landasan pemikirannya adalah di negara kita ini Bapak Ibu, pendidikannya. Kalau kita berbicara pendidikan, tentu tonggak utamanya adalah guru, siswa, lingkungan pembelajaran, dan yang lain-lain. Nah, kita di sini sebagai guru. Dinyatakan bahwa hasil survei mindset dalam PISA tahun 2018, negara kita ini Bapak Ibu termasuk 1 dari 6 yang memiliki persentase murid kita akhirnya. Padahal ada hubungan yang positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik. Pantaslah hasil akademik siswa di negara kita ini belum membahagiakan, masih sangat rendah. Karena apa? Karena pola pikirnya juga masih pola pikir tetap, pola pikir lama. Satu lagi yang menarik Bapak Ibu, sudah dibuktikan bahwa pola pikir anak didik kita rendah, di bawah 29%, tidak bertumbuh. Dan itu berpengaruh terhadap akademik, terhadap nilai-nilai kecerdasan anak-anak. Yang paling menarik Bapak Ibu, studinya menemukan bahwa pola pikir guru sangat menentukan pola pikir murid. Berarti kita guru ini juga ya yang membuat murid kita begitu. Pola pikir guru sangat menentukan pola pikir murid juga dong. Kenapa? Pola pikir guru menentukan pola pikir murid. Itu yang kita dapat dari materi ini. Lantas kita lanjut Bapak Ibu, supaya kita semuanya diawali dari cara kita berpikir. Kalau bagus cara kita berpikir, baguslah tindakan, baguslah hasil. Kalau cara berpikir kita, apakah masih cara berpikir yang lama atau cara berpikir yang dijelaskan kesimpulannya, pola pikir akan mendikte tindakan, namanya mendikte, memerintah. Itu yang dipikirkan, itulah yang dilakukan. Serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Tadi sudah kita lihat hasilnya Bapak Ibu, murid-murid kita sangat rendah nilai akademiknya, sangat rendah kemampuan pola pikir tumbuhnya. Padahal pola pikir tumbuh anak didik ditentukan oleh guru.
Makanya Bapak Ibu ada pelatihan-pelatihan ini yang paling utama sasarannya adalah kita guru. Kamilah kemarin dikirim oleh kepala sekolah kita duluan, setelah dikirim Kepsek, kamilah melakukan pembahasan sama Bapak Ibu. Karena memang kita guru sasaran utamanya, supaya pola pikir kita bertumbuh, pola pikir siswa kita pun bertumbuh. Itu harapannya Bapak Ibu, idealnya. Nah, pola pikir adalah fondasi dari keterampilan. Seterampil apapun kita, makanya Bapak Ibu, pola pikir yang paling penting. Seterampil apapun kita, kalau pola pikirnya jahat, kita akan terampil buat bom misalnya, kan untuk menghancurkan. Semua dimulai dari pola pikir. Kalau pola pikirnya jahat, jahatlah yang kita hasilkan. Kira-kira gitu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian, pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Kalau ada masalah, cara berpikir kita mundur, kita mau menghindar dari masalah kan, mau ngelak, nggak menghadapi masalah, kira-kira begitu. Kemudian pola pikir juga berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat paradigma namanya. Kemudian berpikir. Lantas kenapa manusia berbeda-beda? Karena perbedaan pola pikir atau mindset. Beda-beda pola pikirnya, beda-bedalah manusianya. Karena kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa, itu masing-masing orang beda-beda pola pikirnya. Nah, inilah yang kita maksud Bapak Ibu, dua pola pikir yang menjadi bahan refleksi kita bersama. Tadi di awal sebenarnya sudah disinggung oleh Bapak Sidi yang katanya PPT ke PPB. PPT pola pikir tetap, PPB pola pikir bertumbuh. Inilah dia Bapak Ibu, growth mindset, pola pikir bertumbuh. Itu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Yang satu lagi, pola pikirnya sudah tetap, sudah fix, nggak bisa berubah-ubah lagi. Keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap, nggak bisa lagi berubah. Itu perbedaannya. Jadi ada orang berpikir bahwa ini nggak bisa berubah lagi, fix sudah, tetap sudah. Ada yang cara berpikirnya ini masih bisa bertumbuh. Yang mana cara berpikir kita dari yang kedua ini sangat mempengaruhi cara berpikir siswa. Kira-kira begitu maksudnya Bapak Ibu. Lebih jelas lagi kira-kira begini. Terhadap munculnya sebuah challenge atau tantangan, orang yang punya pola pikir tetap, dia akan menghindar, nggak mau. Mau ikut pelajaran, enggaklah, malas. Mau mempelajari ini supaya misalnya, ayo belajar Canva biar nanti buat materi pelajaran biar menarik di tema anak, enggak, menghindar. Kalau yang berpikir tumbuh, dia menerima, membuka hati, menerima adanya sebuah perubahan, nggak mau lagi menetap gini aja terus, posisi nyaman namanya. Yang kedua, kalau ada obstacle atau semacam, lebih tepat apa obstacle ini Bapak bahasa Inggris ini? Ancamankah, tantangankah, hambatan. Orang yang pola pikirnya tetap, kalau jumpa dengan hambatan dia akan menyerah, langsung mundur. Kalau yang punya pola pikir tumbuh, dia bertahan untuk mampu menghadapinya. Yang berikutnya terhadap effort atau usaha. Kalau orang yang punya pola pikir tetap, banjirnya itu ngapain ikut-ikutan itu, langsung gitu dia rasanya. Tapi orang yang berpikiran tumbuh, dia merasa bahwa ini adalah sebuah peluang untuk kemajuan, untuk perubahan. Yang berikutnya kalau ada kritik, orang yang pola pikirnya tetap, dianggapnya kritik itu menyerang. Tapi orang yang punya pola pikir bertumbuh, dianggapnya kritik itu informasi. Entah benarnya kayak arogan kali aku, berubahlah. Entah benarnya kayak aku sok hebat kali. Kalau dikritik kan, entah yang betulnya, entah informasi yang kita dapat bahwa saya memang sok hebat, ya udahlah, jangan gitu lagi. Itu orang yang pola pikir bertumbuh. Yang terakhir, kalau lihat orang lain sukses, success others. Kalau orang yang pola pikirnya tetap, dia merasa itu adalah ancaman.
Kalau orang sukses, ancaman baginya sirik, dengki, dan sebagainya. Kalau orang yang pola pikir bertumbuh, lihat orang sukses, baginya itu inspirasi. Macam mana ya supaya bisa seperti itu? Perjuangan apa yang harus kulakukan supaya bisa seperti itu? Jadi menjadi inspirasi baginya. Pola pikir tetap atau pola pikir bertumbuh. Dan menariknya adalah, kalaupun kita selama ini masih di pola pikir tetap, kita bisa berubah. Peluang tetap ada, asal bersedia menerima, mau untuk pola pikir bertumbuh. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak pola pikir tetap lagi, supaya pola pikir bertumbuh? Pertama, kita menanya ke hati nurani, ke diri kita, belajar cara mengenali suara PPT. Inilah PPT tadi Bapak Ibu. Di situ antara rasa pesimisme dan optimismenya. Kemudian kita menyadari bahwa kita punya pilihan. Gak hanya satu pilihan, menyerah. Gak hanya satu pilihan, tidak. Gak hanya satu pilihan, mundur. Ada pilihan-pilihan yang lain. Hadapi, maju, bertahan. Mau kita punya pilihan. Kalau kita sadar kita punya pilihan, cobalah berpikir dengan pola pikir bertumbuh, yaitu suara yang menimbulkan optimisme. Yang pesimisme tadi kita kubur dalam-dalam, yang optimisme tadi kita naikkan. Maka kita akan melakukan aksi sesuai dengan yang pola pikir bertumbuh. Jadi gak lantas menyerah aja lagi terus, tapi sudah optimis. Jadi kira-kira contoh nyata yang sering kita hadapi, yang suaranya pola pikir tetap, dia akan bilang kalau gagal berarti gak mampu. Tapi kalau orang yang pola pikirnya bertumbuh, kalau gagal berarti aku harus belajar lagi, coba lagi. Nah, gimana kita ini Bapak Ibu? Yang pola pikir tetap atau pola pikir bertumbuh? Yang kedua, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab risiko untuk gagal akan besar. Langsung menolak. Kalau yang pola pikir tetap, gak bisa gitu, langsung nolak. Kalau yang pola pikir bertumbuh, diterima pekerjaan yang belum pernah dikerjakan, karena ini adalah peluang untuk belajar. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Kemudian orang yang pola pikir tetap menganggap kesalahan menunjukkan kelemahan, sehingga harus dihindari, takut salah. Padahal kalau orang yang pola pikir bertumbuh, kesalahan itu adalah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Jadi kepada anak-anak pun Bapak Ibu perlu juga kita motivasi. Salah itu salah, nggak apa-apa. Semua kita pernah salah, tapi mari belajar dari kesalahan. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Yang berikutnya, saya hanya bagus dan tetap. Kalau mau bertumbuh, mikirnya halus. Saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Mau dulu, dan tidak langsung menolak. Yang terakhir contohnya adalah kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Itu yang tetap. Kalau yang bertumbuh, belajar dan berusaha adalah faktor kunci. Asal mau belajar, asal mau berusaha, itunya kuncinya, bukan modal kecerdasan. Orang yang cerdas pun nggak mau belajar, pokok juga ya. Tapi orang kemampuan rata-rata pun asal mau belajar, mau berusaha, itu yang menentukan suksesnya. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Lantas di sini secara teknis di sekolah kita misalnya, saat kita melihat murid mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, ayo kita dorong untuk mencoba lagi. Kemudian menghadapi tantangan. Jadi kalau ada tantangan jangan langsung menyerah. Ayo kita hadapi. Maulah berusaha. Maka yang terakhir kita jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Kita motivasi misalnya anak kita. Thomas Alva Edison, percobaan ke 1200 dia baru berhasil. Percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga gagal dia terus. Tapi dia berani gagal dan mau memulai ke 1200 lah baru dia berhasil menemukan bola lampu. Maka kita jelaskan kepada ini cara berbuat salah itu cara otak untuk belajar.
asal jangan langsung berhenti. Semua kita pernah salah, siapapun orangnya pernah salah. Tinggal lagi cara untuk bangkit dari kesalahan. Kira-kira gitu Bapak Ibu muatan materi kita untuk ini. Maka secara sehari-hari baiknya kita diharapkan memiliki komunitas belajar. Inilah yang merupakan fondasi utama untuk mengembangkan pola pikir bertumbuh di sekolah. Bagaimana kita guru dalam kaitannya dengan murid, dalam kaitannya dengan kolega sesama kita ini, dengan guru-guru selintas mata pelajaran sekolah lain, dan termasuk dengan orang tua. Pola pikir bertumbuh itu baiknya kita kembangkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Lantas bagaimana hubungan kita dengan murid? Yang pertama, murid kita itu tahulah bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya. Salahnya ternyata kita selama ini Bapak Ibu, kita sepelekan kemampuan siswa. Padahal tugas kita adalah menumbuh kembangkannya. Yang kedua, murid menghormati dan menunjuk. Kalau siswa tidak suka sama guru, mau ngomong apa pun kau di depan, tak tahu betul itu doang katanya. Lantas bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang dihormati dan disukai, kira-kira gitu. Yang ketiga, murid mau meminta masukan dari gurunya. Berarti murid percaya sama kita, minta pendapat, minta masukan. Minatnya, bakatnya, nilai-nilai karakter baiknya itu jauh lebih penting daripada sekedar nilai 98 di rapor biologi misalnya. Yang terakhir, murid merasa aman dengan gurunya. Oke Bapak Ibu, bertumbuh. Ternyata satu bahasa, satu kata sangat berpengaruh. Kalau dalam bahasa Inggris kata-katanya itu adalah yet. Penambahan kata yet dalam sebuah kalimat negatif ternyata mampu mengubah maknanya dari tidak menjadi belum. Udah bisanya kau melakukan hal ini? Tidak. Kan langsung berhenti. Jangan lagi apa-apa. Udah tidak, udah penolakan. Tapi kalau udah bisa kau melakukan hal ini? Belum Pak, tapi akan saya coba. Kalau kita jawab belum, artinya pintu belum tertutup. Tapi kalau kita jawab tidak, selesai. Tidak lagi diskusi, namanya tidak. Berhenti ya. Tapi kalau kita ganti menjadi belum. Nah kalau belum, berarti masih ada proses untuk bisa. Dibanding tidak. Mau ikut iklan? Tidak. Selesai, tidak lagi percakapan. Mau belajar Canva? Tidak. Stop langsung. Mau belajar Canva? Belum. Mungkin minggu depan lah. Kan masih ada dia. Kalau belum masih koma dia. Tapi kalau tidak langsung titik. Itu yang diajarkan ke kita mengenai pola pikir bertumbuh dan secara teknis bagaimana menumbuhkannya dalam sehari-hari. Dan supaya kita semua guru-guru, idealnya pola pikir kita adalah pola pikir tumbuh, sehingga murid kita pun ikutan pola pikirnya, pola pikir tumbuh. Dengan demikian prestasi akademiknya meningkat, pendidikan Indonesia meningkat. Maka kalau ada survei PISA, nggak di bawah-bawah lagi terus Indonesia. Kira-kira gitu Bapak Ibu yang diharapkan dari kita para guru ini. Ternyata guru ini menentukan sekali. Cemana pola pikir guru, gitu pola pikir murid. Muridnya rendah kali nilainya, berarti gurunya pun rendah kali. Itu sebenarnya logika sederhana. Maka mari lewat pelatihan ini, pesan dari Bapak Menteri Pendidikan kita, ayo kita ubah pola pikir kita, guru-guru ini, supaya murid pun berubah pola pikirnya, supaya murid pun naik nilai akademisnya. Inilah Bapak Ibu, pola pikir inilah yang pertama. Maka untuk menaikkan prestasi belajar, untuk menaikkan cara belajar, untuk menaikkan hasil belajar, barulah Bapak Menteri lewat Kementerian Pendidikan memberikan kepada kita pendekatan baru, namanya pembelajaran mendalam. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelimet pembelajaran mendalam. Kalau boleh izin sedikit, saya cuma pola pikir bertumbuh tadi. Mudah-mudahanlah mulai hari ini semua kita guru punya pola pikir baru, yaitu pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh inilah yang kita gunakan untuk mempraktikkan pembelajaran mendalam. Dengan pola pikir bertumbuh,
pembelajaran mendalam kita lakukan untuk mendapatkan 8 dimensi profil lulusan. Kalau sebelumnya ini kan Bapak Ibu udah pernah kita praktekkan sekolah kita. Profil pelajar Pancasila ada 6 kan? Ini jadi 8. Artinya memang bukan sesuatu yang baru, hanya ada revisi dan penyempurnaan. Bapak Ibu, lewat pembelajaran mendalam, siswa kita harus menjadi siswa yang kreatif. Siswa kita harus bisa mandiri. Siswa kita punya kemampuan komunikasi. Siswa kita siswa yang sehat. Siswa kita mampu berkolaborasi. Dan siswa kita punya penalaran kritis. Itulah tujuan pembelajaran mendalam, mendapatkan 8 dimensi profil lulusan. Supaya dapat yang 8 ini Bapak Ibu, maka kita menggunakan prinsip pembelajaran. Supaya dapat siswa kita yang 8 ini, kita harus membuat pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran maksudnya bagaimana kita guru berusaha supaya anak-anak kita itu sadar dia mau belajar. Gak hanya datang ke sekolah mau tidur itu, maunya jam kos. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran anak didik kita? Tentu gurunya dulu dong yang sadar. Ya kan Bapak Ibu? Bagaimana siswa kita mau berkesadaran kalau gurunya nggak mau masuk kelas? Kan gurunya dulu yang harus punya kesadaran itu supaya siswa berkesadaran. Yang berikutnya prinsip pembelajarannya adalah bermakna. Poin bermakna ini sangat menarik. Maka kalau saya ambil maknanya pembelajaran bermakna ini adalah kontekstual. Jangan sampai kita belajar di kelas tapi tidak ada gunanya dalam kehidupan. Maka mari berupaya pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu berguna, kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, kebetulan saya biologi, belajar sistem pencernaan, hitung jumlah gigi. Gigi ini fungsinya untuk apa? Makanya kalau kita menggerap daging agak ke kiri kita atau agak ke kanan supaya kena gigi taring misalnya. Itu kan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kenapa ada orang pelajaran apapun di kelas yang kita pelajari itu bermakna dalam kehidupan sehari-hari, kontekstual. Kira-kira itu yang sangat ditekankan dalam prinsip pembelajaran kita. Dan yang ketiga adalah menggembirakan. Bukan berarti setiap di kelas kita harus ice breathing. Enggak hanya itu yang namanya menggembirakan. Proses belajar yang menggembirakan, yang merangsang siswa mau untuk membuka hati, membuka pikiran untuk belajar. Contoh sederhana misalnya, kemampuan kita Bapak Ibu guru ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Misalnya, contoh lagi kalau saya di biologi kan, kalau kita makan nasi dan minum air, itu kepala. Obat sakit kepala kita minum, masuknya ke perut. Kok kepalanya yang sembuh? Pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menantang seperti itu kan buat siswa mau mikir, enggak ya? Obat itu ke perutnya, kok kepala yang sembuh? Minat siswa akan tumbuh. Mudah-mudahan proses pembelajarannya akan menggembirakan. Memang penting sih ice breaking, memang penting untuk mencairkan suasana supaya lebih hidup, penting. Tapi kan enggak hanya itu yang dimaksud dengan menggembirakan. Bagaimana supaya anak kita dengan gembira siap untuk belajar menggunakan pikirannya. Yang terakhir, supaya bisa berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, kita melakukannya dengan prinsip dengan kerangka pembelajaran, dengan pengalaman belajar. Anak-anak kita upayakan pertama memahami dulu. Pahamnya anak kita itu apa yang kita ajarkan, pahamnya anak kita itu pelajaran hari ini. Setelah paham, aplikasinya apa? Itu tadi agak mirip dengan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Setelah diaplikasikan, mereka mampu merefleksi
Sama kayak kita tadi, ayo kita berefleksi dari mana pola pikirku, masih pola pikir tetap atau pola pikir bertumbuh. Siswa kita pun berefleksi, sudah di mana pemahamanku tentang ilmu biologi tadi, sudah cukupkah atau belum? Berefleksi apa yang kulakukan ke depan untuk memperbaiki, kira-kira itulah refleksinya Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu harus kita mainkan dengan kemitraan pembelajaran. Tadi Bapak Sidik sudah bilang nggak harus, jangan dipaksa harus ada kemitraan pembelajaran. Tapi kalau ada, misalnya tadi yang guru ekonomi ke pasar, ke UMKM, itu kan mitra pembelajaran kita. Kalau orang biologi misalnya belajar tentang penyakit-penyakit pada sistem, ke puskesmas, misalnya kan bisa. Itu yang dimaksud mitra pembelajaran. Kemudian praktik pedagogis, praktik pembelajaran, praktik pendidikan yang kita lakukan. Kemudian lingkungan pembelajaran, nggak harus lapangan, nggak harus yang lain. Lingkungan di kelas ini aja tuh kita perhatikan Bapak. Kalau masih kotornya pula banyak sampah, jadi Bapak Sidik sudah bilang nggak peduli tua muda, nggak bisa oma-oma. Pemanfaatan digital memang sebuah keharusan bagi kita dulu. Kira-kira demikian Bapak Ibu, kaitan pola pikir bertumbuh terhadap pelaksanaan pembelajaran mendalam. Jadi intinya muatannya adalah mari sama-sama kita bergerak dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Bermodalkan pola pikir bertumbuh, kita laksanakanlah pembelajaran mendalam. Demikian dari saya pemaparan Bapak Ibu, mungkin sudah agak bosan dan lain sebagainya. Tapi kalau ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama. Kalau saya nggak bisa jawab, kita bisa nanti berkolaborasi diskusi bersama. Silakan Bapak Ibu, saya buka kesempatan. Oh iya. Tapi nomor 3 di suara pola pikir tetap kesalahan menunjukkan kelemahan saya. Begini Bapak, ini si guru ini mempunyai si guru ini di sekolah itu sudah mempunyai nama baik bahwa dia adalah trendsetternya atau apa namanya dia guru yang baik lah. Jadi apabila ada seperti ini pelatihan pembelajaran mendalam, diutuslah si guru ini. Tapi si guru ini tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang digital. Nah, ini dilema dari si guru ini. Dia harus melaksanakan perintah amanah dari pihak sekolah itu mengikuti pembelajaran mendalam. Tapi ini akan menunjukkan sisi kelemahan dia. Padahal si guru ini selama ini sudah nama baik dirinya di sekolah itu. Bagaimana menurut Bapak? Apakah si guru ini tetap mengikuti pelatihan itu, tapi mempertaruhkan nama baiknya nanti di sekolah? Demikian Bapak. Terima kasih Pak, pertanyaannya sangat dalam, kemudian teknis juga sampai langsung ada contoh. Persoalannya ketidakmampuan dalam mengolah digital, apakah dia harus lanjut mengikuti ini, padahal nanti ketidakmampuan itu bisa merusak nama baik. Oke. Bapak Ibu, dalam prinsip pola pikir bertumbuh, kalau implementasinya dalam contoh kasus tadi, menurut saya pola pikir bertumbuh, kalau sudah pola pikirnya bertumbuh, maka pelatihan harus diikuti. Soal belum mampu dalam hal digital, kita bisa berkolaborasi dengan rekan. Kolaborasi, asal maulah belajar, bisa Bapak Ibu. Asal maulah belajar. Yang masalahnya kan yang langsung nggak mau ini, ya, langsung berhenti, langsung stop. Jadi ketidakmampuannya dalam digital Pak, tapi pola pikirnya bertumbuh, dia akan tetap hidup. Bagaimana mengatasi kesulitannya dalam hal digital itu? Belajar dan berkolaborasi dengan rekan-rekan.
Toh kita semua sebagai rekan guru yang sudah pola pikir bertumbuh diharapkan juga melakukan pengimbasan, mengajak rekan-rekan supaya kita semua sama-sama pola pikir bertumbuh. Kira-kira gitu Pak. Kalau di sekolah kita, kalaulah 50% saja kita dari jumlah guru yang ada di sini, separuh aja tuh. Kayak Pak Arman itu, udah tuanya. Prinsip dari dalam, maka kemampuannya meningkat. Asal mau aja. Kira-kira gitu menurutku Bapak Ibu. Maka lewat pemaparan materi ini mau ngisi, bukan sok pintar dalam survei bisa pasti akan meningkat. Itunya Bapak Ibu, bukan persoalan lain-lain dalam hal penyampaian pola pikir bertumbuh ini. Kira-kira cukup jelas ya Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan, silakan Bu. Sangat baru bagi saya ya Pak. Ini kan sebelumnya Bapak sudah pernah berangkat ya, diberangkatkan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menerima materi ini. Jadi berarti dalam pemikiran saya Bapak sudah duluan memahami materi ini, memahami pola pikir bertumbuh. Jadi pertanyaan saya sih agak pribadi ya Pak. Ya agak pribadi sebagai seorang guru, setelah Bapak mendapatkan materi tersebut, pola pikir Bapak pasti ada yang berubah, pasti karena sudah menerima ini, gitu kan? Secara Bapak secara pribadi orangnya luas menerima pembaruan, gitu kan Pak? Adakah perubahan yang Bapak rasakan secara pribadi ketika Bapak mengajar dengan pola pikir bertumbuh tersebut di dalam kelas? Terima kasih. Menurut Ibu sangat menarik bagi saya juga. Banyak juga ya. Berarti maaf secara pribadi ya. Berarti yang buruknya aku makin buruk siswa ini. Peringkat Indonesia peringkat 3 kan yang bawah. Peringkat 3 dari atas. Pola pikir siswa ditentukan oleh pola pikir guru. Berarti siswa yang terendah itu karena pola pikir dari mana? Itu yang pertama mendetak. Oh iya ya. Setelah ini berproses, ayo kita sama-sama berproses ke arah pola pikir yang bertumbuh ini. Harapan-harapan teknisnya misalnya jangan lagi langsung nolak-nolak, langsung malas, langsung menghindar. Tapi pola pikirnya mau kita mengupgrade diri supaya pintar kita, pintar siswa kita. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu bilang sudah lebih paham, tidak lebih paham. Tapi mari sama-sama ayo berdiskusi, ayo berkolaborasi bagaimana yang kita lakukan supaya pola pikir kita bertumbuh. Modal pola pikir bertumbuh itu kita pakai untuk deep learning, pelaksanaan pembelajaran mendalam. Kira-kira gitu. Terima kasih. Mungkin sudah Bapak Ibu atau ya silakan. Terima kasih Bapak. Begitu semangat dan begitu menggebu-gebu perubahan pola pikir ini mungkin tidak lepas dari untuk mengubah pola pikir siswa tadi kan tidak lepas mungkin dari peran orang tua dan guru ya Pak. Sebelum kita mengubah pola pikir siswa ini, ada gak trik-trik, mohon maaf Bapak Ibu, pola pikir kita bisa gak diubah kira-kira Pak? Itu saja Pak. Tanggung jawab siapa? Yang tahu sendiri lah Pak, gitu kan? Karena kita bertugas ini ada yang hanya melaksanakan tugas Pak, itu pola pikir yang pertama. Itu mungkin dari rumah yang tidak diubah, apa bisa kita ubah? Masuk kelas kasihkan duduk mengapa, masuk kelas mereka pulang. Bagaimana kita mengubah pola pikir siswa sementara pola pikir kita hanya seperti aman saja? Terima kasih Pak. Berbicara tadi bagaimana pola pikir bertumbuh ini bagi kita guru, kemudian dengan kolega, orang tua dan kepada murid kita. Dan secara teknis bisakah kita guru ini beralih ke pola pikir bertumbuh? Yang pertama di Bapak saya dan Bapak Ibu yang lain, makanya di sini pusatnya adalah guru.
terhadap gurunya dulu dong. Bapak Ibu, ternyata yang beratnya beban dan tanggung jawab kita guru ini. Hanya masalahnya tidak hanya skop kecil, hampir skop nasional pun banyak kita yang tidak terlalu menyadari hal itu. Masih di Pak Arman, masalah datang ke kelas mau ngapain pun baik siapa itu keluar. Masih syukur lagi datang ke kelas, ada yang tidak mau datang ke kelas. Nah, iya gimana kan? Nah, bagaimana caranya itu? Itulah yang pertama dikatakan di sini, berpusat pada guru. Di sini Bapak ya. Kita guru ini memang bebannya sangat berat. Maka dari awal sebenarnya nggak boleh sembarangan memilih menjadi guru. Harus dengan kesadaran penuh. Pas lahir dari berkesadaran. Itu yang pertama. Yang kedua, bisakah kalau saya berpendapat setelah mempelajari luar dalam dulu internal kita dulu, tanya dulu hati kita ini, tanya dulu pikiran kita ini, refleksi kita mau nggak itu Pak. Jadi menurut saya intinya adalah bisa asal kita mau berefleksi, tanya diri masing-masing, tanggung jawab pada diri masing-masing, lalu keluar. Jangan sisi-sisi langsung keluar. Kecek pun nggak pernah ngomong-ngomong aja nggak dilakukan ini, jadi kecek yang salah. Pola pikirku yang tetap, tapi kecek yang disalahkan. Kan jangan juga. Kalau mau aku pola pikirku jadi pola pikir bertumbuh, koncomatku di luar guru semua sudah tersedia. Jangan akunya yang malas, tapi kecek disalahkan. Tak ikut-ikut pun bapak nggak ngaruh itu. Tapi kesadaran dari dalam Bapak tersita pikiran, tersita materi. Dari mana namanya itu? Dari internal Bapak. Tidak usah Bapak jawab, itu dari internal Bapak yang pertama. Barulah yang itu saya yakin kita semua bisa asal mau. Itu yang pertama. Maka guru fokusnya. Kalau guru sudah pola pikir bertumbuh, kita imbaskanlah, kita kira-kira gitu Bapak Ibu Manca, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Pada intinya saya tidak menggurui, saya hanya mengajak mari kita berproses. Selamat sore.